Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti biasa sudah di kantor lagi untuk melanjutkan aktivitas di hari ini. Tadi di rumah nggak sempat opening ya, soalnya tadi buru-buru mau ke kantor, takutnya telat soalnya hari ini hari Senin. Karena ini di awal pekan, seperti biasa ada yang namanya apel kerja. Sebagai bahan evaluasi kehadiran dari para ASN, juga ada beberapa penyampaian penting yang akan disampaikan oleh pimpinan yang harus diketahui oleh pelaksana. Plusnya tuh bisa silaturahmi dengan teman-teman yang ada di gedung belakang, teman-teman yang ada di laboratorium UPTD BPSMB. Jangan dipercepat jalannya ya, teman-teman ditunggu, Pak Kadis sudah di depan. Dan Ana nggak nge-review karena kepanjangan. Next, lanjut perjanjian kinerja atau PK antara eselon 3 dan eselon 4 terkait kontrak kinerja selama setahun. Ana juga nggak nge-review soalnya harus buru-buru ke atas karena ada banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dan alhamdulillah sudah di ruangan. Keep fighting untuk hari ini. Hari ini ada beberapa PR pekerjaan yang harus Ana tuntaskan dan tentunya targetnya harus selesai. Dan seperti biasa Ana nge-save link ini di WA. So Ana harus membukanya dan bisa masuk ke akun aplikasi yang akan Ana kerjakan. Dan ini sudah masuk di aplikasi Ekin, jadi ada beberapa file yang harus Anda download. SKP atau semacam rapor penilaian dari para ASN untuk masa kerja 2024. Dan Anda harus mendownload satu-satu karena nantinya cetakannya tidak akan menggunakan tanda tangan manual melainkan tanda tangan elektronik atau TTE. So, tentunya mulai dari milik Anda sendiri ya. Itu harus di-download, kemudian di-save dan masuk ke aplikasi tanda tangan elektronik. Dan inputnya satu-satu ya, mulai dari format penilaian, kemudian evaluasi kinerja. Setelah datanya di input kemudian di save dan nantinya masuk pada setting data. Nah, di setting data ini nantinya ada pemasukan nomor, terus paraf koordinasi sama tanda tangan. Dan karena pilihan dokumennya tuh mau atau dua penanda tangan, jadi dokumennya harus terlihat dan nggak usah dicontoh. Jadi pas menyematkan TTE itu akan muncul yang namanya tanda tangan elektronik. Nah, setelah settingnya selesai dan sudah seimbang atau balance, kemudian di saving dan meminta nomor ke admin. Dan untuk admin ini Anda dibantu sama Mas Maman Rahman Darmawan. Setelah diklik OK, nggak sampai situ ya, panjang nih ceritanya teman-teman. Jadi karena ini sifat dokumennya mau atau dua penandatangan, jadi yang bersangkutan atau pihak pertama yang menandatangani yang tentunya Anda sendiri karena ini file Anda ya. Anda pribadi harus membuka yang namanya aplikasi Assign untuk masuk ke user password untuk memproses tanda tangan elektronik milik Anda. Oke, dan Ana setelah memprosesnya lanjut lagi ke pimpinan atau Pak Bos Ana yang tanda tangannya ada di samping kanan. Dan Ana cukup nge-refresh ya aplikasi TTE. Itu sudah ada semacam tanda pihak pertamanya sudah meng-ACC atau meng-OK-kan. Next, lanjut ke penanda tangan kedua Pak Bos. Jadi Pak Bos juga harus masuk ke aplikasi yang namanya Assign ya untuk masuk user password bisa memproses tanda tangan elektronik. Dan jika beliaunya sudah meng-OK-kan, Ana tinggal nge-refresh lagi aplikasi dari tanda tangan elektronik ini. Dan jika prosesnya sudah selesai semua, itu akan ada tanda yang warna hijau. Dan untuk mengambil filenya tinggal mengklik titik 3 dan mendownload. Dan seperti itu juga seterusnya proses yang harus Anda kerjakan untuk teman-teman Anda yang sudah memiliki tanda tangan elektronik. Tapi masih ada juga beberapa teman-teman yang prosesnya secara manual ya. Jadi tanda tangannya tuh tanda tangan manual pakai pulpen. Perbedaan dengan tanda tangan elektronik ini pada hasil akhir ya. Untuk tanda tangan elektronik itu hasil akhirnya sudah berupa barcode dan gak harus ditandatangani lagi secara manual. Jadi positifnya dari tanda tangan elektronik ini, gak ada alasan administrasi itu gak selesai, dimanapun harus selesai karena tinggal masuk ke akun user password dan mengklik OK. Administrasinya selesai dan beres. Dan ini Ana harus menyelesaikan beberapa milik dari teman-teman tuh karena ini proses penilaian Ekin di tahun kemarin atau 2024. Dan alhamdulillah finalisasinya juga sudah selesai ya. Jadi semua file tuh bisa di-download. Ops, dan tidak sampai di situ ya. Setelah selesai proses tanda tangan elektronik, dokumen hardnya ini harus dilegalisir dulu oleh pejabat. Setelah dilegalisir masih juga dikompres nggak lebih dari 1 GB untuk bisa diupload lagi ke aplikasi yang namanya SIM ASN atau master data semua ASN yang ada di Provinsi Gorontalo. SKP ini biasanya menjadi salah satu syarat untuk pengurusan hak ASN, baik itu kenaikan pangkat maupun kenaikan gaji berkala. Jadi sebelum pengusulan hak itu harus mengupload dulu SKP 2 tahun terakhir ASN,
ke fitur repository hard dokumen yang sudah dikompres, yang dokumennya itu tidak lebih dari 1 GB. Setelah upload data repo, kemudian masih juga mengisi data profil dan mengupload juga. Dan seperti inilah pekerjaan yang berbasis IT. Jadi susah-susahnya tuh di awal. Dan sebenarnya sih nggak ada yang susah ya, jujur nih nggak ada yang susah. Hanya saja orang tuh dominan malasnya. Ketika tidak mengerti ataupun tidak paham itu kan bisa bertanya. Ketika sudah paham kemudian mengeksekusi. Tidak tahu bukan berarti diam ya. Jangan sampai nih SDM dari ASN akan dikalahkan oleh yang namanya robot, oleh yang namanya IT, atau bahkan teknologi lain yang akan menempati posisi nomor 1. Oke, next lanjut ke aplikasi nyusiran saja teman-teman. Jadi kemarin tuh setelah ngupload yang SKP setahunnya untuk di tahun 2025 ini, lanjut usulan SKP bulanan, dan di akhir itu ada namanya laporan aktivitas harian dari ASN yang harus diinput setiap hari kerja. Nah, kemarin tuh kondisi dari semua aplikasi maintenance teman-teman. Jadi di awal Januari itu nggak ada penginputan sama sekali. Dan ini ada skip biar nggak kepanjangan. Insya Allah akan dilanjut ke video berikutnya. Buat teman-teman yang sudah menonton, Ana ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat dalam aktivitas, jaga kesehatan itu penting. Jangan lupa bahagia tentunya. Dan see you next video. Bye.